Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi secara virtual dalam perkuliahan penulisan karya ilmiah. Hari ini adalah pertemuan kelima yang akan membahas tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kuliah tata cara penulisan karya ilmiah pada kesempatan kali ini kita membahas 5 bahan kajian di mana 3 diantaranya akan kita bahas di pertemuan berikutnya, dan pada pertemuan kali ini kita hanya membahas pertama tentang penyusunan kalimat dan paragraf, kemudian yang kedua tentang kecermatan menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dan sekarang EYD sudah diganti istilahnya menjadi EBI ya, ejaan bahasa Indonesia dengan berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sementara nomor 3 membuat kutipan langsung atau tidak langsung, kemudian nomor 4 membuat daftar pustaka, dan nomor 5 membuat tabel atau gambar. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk yang pertama adalah penyusunan kalimat dan paragraf. Kita perhatikan di sini, bagi seorang penulis karya ilmiah, apakah itu artikel ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah yang lainnya, dia harus mampu mengekspresikan gagasan-gagasannya dengan sistematis dan logis. Jadi gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seorang penulis karya ilmiah harus dituangkan secara sistematis dan secara logis. Sistematis artinya bersistem, mengikuti atau memenuhi komponen-komponen yang disyaratkan dalam sebuah karya ilmiah. Yang berikutnya adalah logis, karena sebuah karya ilmiah harus dapat dimengerti oleh akal kita, harus dapat diterima oleh akal kita, gitu ya, tidak bertentangan dengan akal kita. Mengapa gagasan-gagasannya itu harus disusun secara sistematis dan logis? Tiada lain adalah harapannya agar para pembaca dapat menangkap tema yang dibahas, kemudian butir-butir pikiran yang dikemukakan, urutan serta keterkaitan dan klasifikasi butir-butir pikiran itu. Nah, tujuannya tiada lain adalah agar terwujudnya tulisan yang utuh dan serasi. Baik, kita lanjutkan. Sebelum melangkah bagaimana dari kalimat ke paragraf yang kemudian menjadi sebuah wacana, gitu ya, perlu kita ingat kembali beberapa istilah berkaitan dengan kalimat ini, ya, atau beberapa istilah yang ada di atau berhubungan dengan kalimat, gitu ya. Ada istilah kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Bahasa misalnya, bahasa itu adalah kata. Kata yang bisa berdiri sendiri. Kemudian kata juga sama. Kata adalah kata yang bisa berdiri sendiri. Kemudian frasa. Frasa dari kata, gabungan kata menjadi frasa, ya. Gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan ia berpotensi menjadi kalimat. Kemudian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri.
mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Jadi kalau kita gambarkan dari kata, kumpulan kata, dua kata atau lebih menjadi frasa, kemudian kelompok kata menjadi klausa, dan dari klausa-klausa itulah kemudian menjadi kalimat. Nah, berikutnya dari kalimat itulah kemudian nanti akan menjadi paragraf. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 itu akan menjadi paragraf ya. Paragraf dengan demikian terdiri atas beberapa kalimat. Tidak bisa paragraf hanya terdiri atas satu kalimat saja ya. Satu kalimat itu biasanya ditandai dengan satu titik gitu ya. Tadi sebuah kalimat mempunyai pola intonasi final, jadi sampai titik. Nah, dari paragraf-paragraf itulah kita memiliki wacana. Ada esai, ada artikel, tesis, termasuk juga disertasi. Nah, syarat untuk sebuah paragraf itu utuh gitu ya, minimal terdiri dari sebuah kalimat topik, ya, topik sentence, kemudian beberapa kalimat pendukung, supporting sentences, dan sebuah kalimat ringkasan, summary sentence. Jadi tiga hal ini mesti ada di dalam sebuah paragraf yang utuh gitu ya. Paragraf yang kita tulis agar dia menjadi utuh, maka tiga komponen harus ada. Kalimat topik, sebuah kalimat topik, kemudian beberapa kalimat pendukung, dan sebuah kalimat ringkasan atau sebuah kalimat kesimpulan. Kita lihat bagaimana menyusun kalimat topik gitu ya di dalam sebuah paragraf. Kalimat topik harus memiliki bagian umum, general part, kemudian bagian khusus ya, specific part. Jadi paling tidak terdiri atas dua bagian dari kalimat topik itu, bagian umum dan bagian khusus. Mari kita lihat contoh di sini. Ada contoh sebuah kalimat. Kecepatan berlari, ketepatan memasukkan bola, dan kegesitan dalam mengelabui lawan membuat Lionel Messi pemain sepak bola terkemuka di dunia. Itu kalimatnya. Nah, kemudian kalimat topik ini kalau kita bedah, kecepatan berlari, ketepatan memasukkan bola, dan kegesitan dalam mengelabui lawan itu adalah bagian khusus, specific part tadi. Kemudian yang kedua, membuat Lionel Messi pemain sepak bola terkemuka di dunia itu adalah bagian umumnya. Dengan demikian, setelah dibedah sebenarnya kalimat itu masih kita bisa susun ya, bisa kita ubah lagi menjadi kalimat seperti ini. Lionel Messi, pemain sepak bola terkemuka di dunia karena kecepatan berlari, ketepatan memasukkan bola, dan kegesitan dalam mengelabui lawan. Yang berwarna hijau ini adalah bagian umum dari kalimat topik. Kemudian yang bagian biru adalah bagian spesifik atau bagian khusus dari kalimat topik. Itu komponen yang pertama dari sebuah paragraf yang utuh. Ada kalimat topik yang terdiri atas dua bagian, bagian umum dan bagian khusus. Nah, kemudian yang kedua dan ketiga adalah kalimat pendukung dan kesimpulan atau tadi summary sentence gitu ya. Kalimat-kalimat pendukung di sini dikatakan kalimat-kalimat pendukung harus sistematis dan logis. Jadi sama halnya bahwa tulisan atau gagasan yang ditulis menjadi sebuah karya ilmiah itu harus dituangkan secara sistematis dan logis. Demikian juga dengan kalimat-kalimat yang dituangkan di dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat-kalimat pendukung itu juga harus sistematis dan logis dalam mendukung kalimat topik.
Nah, kemudian selain dalam wujud kalimat-kalimat, kalimat-kalimat pendukung dapat juga berupa contoh, berupa ilustrasi, argumen gitu ya. Kemudian statistik yang relevan. Relevan dengan apa? Tentu relevan dengan kalimat topik. Nah, berikutnya kita lihat ada contoh yang menggambarkan bagaimana sebuah paragraf terdiri atas kalimat topik, kemudian kalimat-kalimat pendukung, dan kalimat kesimpulan atau ringkasan. Kita lihat di sini, Bali terkenal sebagai tujuan wisata karena pantainya yang indah, keseniannya yang menarik, dan keramahan penduduknya. Ini kalimat topik, ya. Ini kalimat topik, kalimat yang pertama tadi. Ingat bahwa di dalam kalimat topik terdiri atas bagian umum dan bagian khusus. Kalau kita lihat di sini, bagian umumnya adalah Bali terkenal sebagai tujuan wisata. Itu bagian umumnya. Kemudian bagian khususnya ini pantainya yang indah, keseniannya yang menarik, dan keramahan penduduknya. Ada tiga hal yang mendukung bahwa Bali itu adalah tujuan wisata. Nah, ini baru kalimat topik. Kemudian kalimat berikutnya ini adalah kalimat-kalimat pendukung. Coba kita lihat. Ini sengaja kita buat warnanya berbeda untuk menunjukkan bahwa ini adalah pendukung untuk kalimat topik di atasnya. Pantai-pantai di Bali sangat indah dan bersih. Karena ombak yang tidak terlalu besar, banyak orang berselancar di sana. Ini adalah kalimat pendukung untuk menyatakan bahwa kalimat topik pantainya yang indah. Jadi didukung oleh contoh, oleh ilustrasi gitu ya, atau oleh kalimat-kalimat lain. Pantai-pantai di Bali sangat indah dan bersih. Karena ombak yang tidak terlalu besar, banyak orang berselancar di sana. Kemudian yang berwarna biru sini, tari-tarian, ukir-ukiran, dan lukisan-lukisan Bali menarik. Turis sangat suka dengan kesenian Bali yang unik ini. Nah, ini menunjukkan bahwa bagian yang berwarna biru ini menjelaskan kalimat topik yang kedua ya, keseniannya yang menarik. Dilihat dari tari-tarian, ukir-ukiran, dan lukisan-lukisan Bali yang menarik. Turis sangat suka dengan kesenian Bali yang unik ini. Nah, berikutnya, di samping itu, penduduk Bali ramah. Mereka menyambut baik turis dari berbagai belahan dunia. Mereka menyambut baik turis dari berbagai belahan dunia. Ini menunjukkan kalimat-kalimat pendukung untuk keramahan penduduknya. Nah, ini kalimat-kalimat pendukung. Ada 3 kalimat-kalimat pendukung karena bagian spesifik dari kalimat topik juga tadi ada 3. Kemudian, di sini adalah kalimat kesimpulan atau ringkasan. Pendeknya, Bali merupakan tujuan wisata yang menarik karena pantai, seni budaya, dan penduduknya. Ini adalah kalimat paragraf atau paragraf-paragraf yang utuh gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan keserasian atau koherensi paragraf? Jadi di samping utuh juga dia harus serasi gitu ya. Paragraf itu harus serasi. Nah, keserasian atau koherensi paragraf dapat diwujudkan dengan mempertalikan kalimat-kalimat di dalam paragraf. Jadi antar satu atau kalimat-kalimat di dalam satu paragraf itu dihubungkan mempertalikan kalimat-kalimat itu gitu ya. Tentu dihubungkan dengan cara seperti apa? Nah, di sini ada 4 cara menjaga keserasian paragraf. Yang pertama, melakukan pengulangan kata-kata tertentu. Terutama ini kata-kata kunci dalam paragraf.
Kemudian yang kedua menggunakan kata ganti atau pronomina, kata ganti benda. Kemudian menggunakan penunjuk transisi untuk mempertalikan. Jadi mempertalikan satu kalimat dengan kalimat yang lain menggunakan penunjuk transisi. Kemudian menyusun kalimat-kalimat dalam urutan yang logis tadi ya. Bagaimana bentuknya? Kita lihat contohnya. Ini adalah paragraf yang serasi dengan pengulangan kata, pronominal, penunjuk transisi, dan urutan yang logis. Ini keempat komponen itu coba dituangkan dalam paragraf seperti ini. Kalau kita baca di sini, emas dihargai karena dua karakteristik yang penting. Pertama, emas memiliki keindahan berkilau yang resisten terhadap pengkaratan. Oleh karena itu, ia cocok sebagai perhiasan, uang logam, dan tujuan ornamen. Di sini ada kata kuncinya emas. Kemudian sudah ada pengulangan kata emas dan kata ganti untuk emas gitu ya. Oleh karena itu ia di sini berarti emas gitu ya. Emas cocok sebagai perhiasan, uang logam dan tujuan ornamen. Kemudian kalimat berikutnya, emas tidak perlu dipoles dan akan tetap indah selamanya. Sebagai contoh, uang logam Macedonia tetap tidak berbercak hingga kini seperti ketika dibuat 23 abad yang lalu. Kedua, ini tadi pertama ya, ini urutannya secara logis. Pertama karena ini, kemudian yang kedua, emas, di sini ada pengulangan lagi. Emas berguna untuk industri dan sains. Untuk bertahun-tahun, ia artinya emas digunakan dalam ratusan aplikasi industri. Penggunaan emas paling mutakhir adalah untuk pakaian astronot. Astronot memiliki tameng panas berpelat emas untuk melindungi diri di luar pesawat ruang angkasa. Sebagai kesimpulan, ini kalimat ringkasan, kesimpulan terakhir, emas dihargai tidak hanya untuk keindahannya, tetapi juga manfaatnya. Nah, ini paragraf utuh yang serasi dengan adanya pengulangan kata emas beberapa kali, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian pronominal, penggantian kata benda, ia, ya, emas menjadi ia, 1, 2. Kemudian ada penunjuk transisi. Penunjuk transisi nanti ada bagan khusus beberapa kata yang bisa digunakan sebagai penunjuk transisi. Kemudian urutannya yang logis, yang dijelaskan pertama ini, kedua ini, gitu ya. Nah, inilah penunjuk transisi. Ada yang bermakna atau fungsi tambahan, bermakna oposisi, bermakna sebab dan akibat. Dia bisa posisinya sebagai subordinator ya, makna atau fungsinya sebagai subordinator, memperkenalkan klausa tidak terikat yang harus disambung dengan sebuah kalimat yang lengkap, atau sebagai konjungtor antar kalimat ya, memperkenalkan sebuah kalimat yang lengkap, dan sebagai penghubung frasa atau memperkenalkan sebuah frasa nomina. Di sini sebagai tambahan misalkan ada kata lebih lanjut, tambahan pula, demikian juga di samping itu ya. Demikian juga dengan penghubung frasa di samping. Sebagai oposisi, walaupun, sekalipun, ya. Akan tetapi, namun, walaupun, sekalipun, dan seterusnya. Beberapa transisi menurut makna dan fungsinya. Fungsi tambahan, fungsi oposisi, gitu ya. Makna oposisi, makna sebab dan akibat, kemudian makna klasifikasi, ya. Yang berikutnya makna yang kontras, ya. Mengkontraskan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya atau satu klausa dengan klausa yang lainnya. Sebagai ilustrasi, nah ini sebagai contoh, contohnya misalnya ini ini penunjuk transisi, transisi dari satu kata, dari satu klausa
dari satu frasa ke frasa yang lain atau dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya. Dan sebagai makna intensifikasi. Sebaliknya, sebenarnya, sesungguhnya, dan seterusnya. Oke, nah itu yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Ini yang kedua mestinya. Kecermatan menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan, yang berpedoman, yang sekarang berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kita sekarang sudah menggunakan ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, untuk kepentingan ini karena ini sifatnya hanya penyegaran saja, dulu di mata kuliah bahasa Indonesia saya kira kita sudah mendapatkan materi ini, maka saya sediakan tautan atau laman untuk kita kunjungi bersama. Pertama tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, sementara saya ajak teman-teman semua untuk berkunjung ke lamannya Ivan Lanin gitu ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar tinggal klik di sini. Kata, frasa, klausa dan kalimat ini yang tadi disinggung sedikit di awal dan bagaimana contoh-contoh dari kata, frasa, klausa dan kalimat yang benar ada di penjelasan ini. Kemudian kata namun, tetapi, dan tapi. Bagaimana kita menulis namun atau kapan kita menulis namun, kapan kita menulis tetapi, atau kapan kita menulis tapi. Mana yang benar, tetapi atau tapi. Kedua-duanya tentu benar, hanya mana yang baku dan mana yang tidak baku. Kemudian ada tanda hubung dan tanda pisah. Ini penting untuk para penulis karya ilmiah. Bagaimana tanda hubung dan tanda pisah itu? Penggunaan singkatan dan sebagainya, DSB dan lain-lain, DLL dan seterusnya, DST. Kapan kita menggunakan DSB, kapan menggunakan DLL, dan kapan menggunakan DST dan seterusnya. Kemudian ada penghubung antar kalimat yang seperti tadi, transisi yang menghubungkan antar kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita menyusun paragraf. Kemudian penggunaan di dan pada. Kapan atau untuk hal apa kita menggunakan di dan untuk hal apa kita menggunakan pada. Dan yang terakhir adalah untuk spasi. Ya. Spasi misalnya apakah sebelum titik itu ada spasi atau tidak atau justru setelah titik baru ada spasi. Apakah di dalam kurung setelah tanda kurung buka itu ada spasi atau tidak dan sebagainya. Ini bisa dikunjungi laman-laman berikut ya, tautan-tautan berikut dan nanti kita bisa diskusikan ketika kita mempraktekkan untuk menulis karya ilmiah kita. Baik, saya kira itu teman-teman pembahasan kita pada kesempatan kali ini dan kita masih akan lanjutkan pembahasan materi kita hari ini di minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.